Kata Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya di dalam kitab Miftahul Jannah, beliau mengatakan 3 kriteria di dalam sholat, dan sholatnya ini pasti akan diterima kalau sudah menjalankan 3 kriteria ini. Yang pertama, syariat, tahu hukumnya, tahu caranya, tahu gerakannya, tahu bacaannya, tidak salah di dalam bacaannya. Itu salah satu yang bisa menjadi sholat kita diterima sama Allah. Yang kedua, hakikat, gerakan. Ibu, bapak lewat rumah tetangga atau lewat musola atau masjid, ada orang gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya salat. Yang ketiga, makrifat, hati sama pikiran nyambung sampai Allah tatkala dalam keadaan kita salat di hadapan Allah. Nah, ini udah belum? Boro-boro. Padahal di dalam salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya, bohong, cuman sampai ujung lidah. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor di mulut motor, ingat. Anak manggil nyaut. Betul nggak? Kira-kira salat yang begitu diterima apa enggak sama Allah? Itu bisa jawab. Tapi saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima sama Allah, karena di dalam salat wajib kita terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun perjalanan sunnah yang kita jalankan, insya Allah sunnah itu pasti akan diterima sama Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi ini baik, tahu umatnya ini blow on. Beda kita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sampai salam saat dibunuh gak sadar, karena khusyuk hati sama pikiran sampai kepada Allah. Begitu salam selesai doa, baru ini nanya, ini pedang kapan sampainya ke perut saya? Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot garuknya. Betul kagak? Tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pelajaran di bulan Ramadan ini yang harus dipakai di dalam kehidupan kita. Karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi saat datangnya bulan Ramadan, keinginan Nabi kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, kita dalam keadaan suci. Sekarang saya mau tanya, contoh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mampir ke rumah ibu atau bapak, saya pinjam cangkir, ibu bapak ngasih saya cangkir kotor, cangkir bersih, yakin dikasih cangkir? Saya bikin kopi di rumah. Begitu saya selesai bikin kopi, besoknya saya kembalikan, nggak pakai saya cuci, kotor. Ibu bapak marah apa enggak? Marah enggak? Walas lah, Habib yang minjem. Tapi kalau udah urusan manusia, marah Habib. Orang dikasihnya bersih, masa balikin? Begitu juga keinginan Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Begitupun keinginan Allah tatkala kita kembali kepada Allah, pastinya dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah. Itu keinginan Allah. Mudah-mudahan ini malam ilmu yang manfaat. Pulang dari sini bawa ilmu yang banyak, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Yang terakhir dari saya, terakhir, syukurin atas apa rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun rezeki, ingat rezeki bukan hanya berupa uang. Rezeki bukan hanya berupa yang kelihatan mata, emas apa, enggak. Rezeki itu anak yang saleh, rezeki. Yang saleha, rezeki. Istri, rezeki. Suami, tetangga yang perhatian sama kita, rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Di dalam kehidupan orang yang perhatian kepada kita, itu adalah rezeki. Tapi saya cuma mau tanya,
Kalau rezeki banyak, tadi ibu bilang buat ibadah, yakin, yakin, yakin. Allahumma, nih hari kita minta sama Allah, ya Allah, banyakin rezeki kami, banyakin rezeki kami ya Allah, amin. Pulang dari sini, buka pintu kamar, duit jatuh, penuh tuh kamar sama duit. Senang, senang, kena jantung, pai. Manfaat gak tuh duit? Minta rezeki yang manfaat dan juga dan minta sama Allah, ya Allah, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang luas, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai datangnya yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Terus kita selalu minta di dalam doa, ya Allah, panjangkan rezeki kami, panjangkan apa? Panjangkan umur kami. Betul, betul. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Minta sama Allah panjang umur dalam taat kepada Allah. Tuh minta ini. Minta kelebihan di dalam umur, minta jangan pernah keluar dari permintaan kita. Rezeki, maut, panjang umur, ini minta untuk diberikan keberkahan dan dimatikan dalam keadaan husnul. Ini yang kita minta kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah capek ngurusin anak ibu bapak. Anak ini adalah amanah. Setiap titipan yang telah diberikan sama Allah kita harus jaga baik-baik, dan ini akan ada pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Contoh lagi, saya pinjam sama ibu sama bapak. Contoh yang dibutuhin di rumah apa? Sekira-kira kalau saya pinjam dan ini cepat-cepat harus dikembalikan, dan dikembalikannya harus dalam keadaan utuh. Yang pertama, contohlah saya mau pinjam sodet, tahu sodet? Tahu kan, ibu biasa sodet masak ya. Ibu cuman punya satu-satunya. Bapak belum makan siang, sayur belum dimasak, sodetnya dipinjam saya. Benar, karena saya lagi pakai. Saya pinjam, tiba-tiba bapak ibu ngambil, minta kepada saya, sini kembalikan, Habib, saya mau masak. Oh iya ibu, maaf, ini saya kembalikan. Gagangnya bengkok. Gagangnya kesel nggak? Marah nggak? Itu pun Allah. Kita dikasih satu titipan, manfaatkan satu-satu yang telah dititipkan, maka kembalikan kepada Allah dengan kesempurnaan. Ibu bapak kalau milih anak buat dicariin jodoh, jangan pernah cari yang cantik, yang kaya. Jangan, lihat agamanya. Jangan ditanya gaji berapa, kerja di mana. Jangan. Bilang sama calon suaminya, kalau kita punya anak perempuan, nah, saya lepaskan anak saya kepada Anda. Cukup sampai saat ini kami mendidik di dalam nilai agama, saya serahkan kepada kamu untuk engkau diajarkan di dalam agama, dan insya Allah anak ibu bisa selamat di akhirat dan bisa menyeret ibu dan bapak di akhirat sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu ibu bapak masih ingat cara kita ngurus anak dulu. Kita kalau punya anak dulu, ya Allah, anak sekarang yang banyak di rumah bapak apa ibu? Ibu. Anak sekarang kalau makan siang dikasihnya YouTube apa dikasih nasi? YouTube apa nasi? YouTube yang dikasih mah. Alasannya apa sih bu kalau anak makan dikasih YouTube? Biar anteng Habib. Ibu, namanya anak-anak kalau diajarin, kalau disuruh makan, kalau lari-larian wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Woi, repot amat lu berdua, ngapa? Terusin nih, gara-gara es teh manis gue jadi lupa dah. Bu, biar apa? Biar apa? Biar anteng.
Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar. Ibu bapak ingat nggak dulu? Kalau mau makan dikeluarin sepeda, ayo nak nih main sepeda. Ibu lewat dari belakang aja nuntunin, bapak yang ngedorongin. Ingat nggak? Sampai gila orang tua gara-gara anak. Benar. Kadang, nak nih isi bensin dulu, nak isi bensin lah. Itu anak apa mesin buatak? Anak disuruh dikasih nasi, dibilang mau disuruh isi bensin. Kadang juga gila juga orang tua. Nak nih pesawat ini nak mau masuk goa, nak ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Kan biar mau Habib. Nah, entu sadar. Coba cara dulu yang kita diberikan sama orang tua kita pakai, kita aplikasikan di dalam kepada anak kita. Mau apa enggak tuh? Sekarang aja susah. Coba kita lihat tuh. Makanya anak-anak sekarang kalau sama orang tua nu berani-berani mulutnya, galak-galak. Kalau ngomong, ya Allah, nggak gebuk orang tua. Benar. Saya beberapa lama yang lalu saya ngelihat dari WhatsApp, saya dikirimin video dari WhatsApp, anak kelas 2 SMP, Pak, Bu, kelas 2 SMP. Ini anak minta duit sama orang tuanya, minta duit, minta 2.000 kalau nggak salah. Orang tuanya ini ibu cuma punya duit 3.000. Nah, kan tadi sekolah udah sambil nyusuin anaknya yang bayi. Kan tadi buat sekolah udah. Iya kurang, Bu. Cepetan sini saya mau main. Dia cuma mau main ke warnet. 2.000 perak. Ibunya bilang dalam keadaan senderan lagi nyusuin. Dia senderannya di balek. Tahu balek ya? Lagi di balek. Oh, timbang minta 2.000 doang nggak dikasih, ditendang kepala ibunya sampai jatuh dari balai, sampai anak adeknya tuh menggelinding. Tuh lihat anak sekarang berani-berani banget sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kegilaan orang tua buat kita ternyata ada hikmah ibu. Contoh, kalau anak-anak makan siang dia butuh mainan untuk dia nafsu makan wajar. Coba kalau bapak makan siang kejar-kejaran dulu. Kan bapaknya PA namanya. Gak mungkin bapak udah tua terus dia ayo kejar dulu. Kan gak mungkin begitu. Yang kedua, saya mau tanya, orang tua pernah gila dari ke anak. Saya mau tanya, Bu, kenapa sih anak udah dibersihin tapi dicemongin lagi? Kenapa? Ini anak udah dimandiin nih, udah bersih nih, kok dikotorin lagi? Pakai bedak ampe tebel banget tuh anak, persis banget dakocan. Ya 11-12 lama buah kesemek. Biar apa? Mau sedikit juga wangi. Coba diratain, tuh kan ibu-ibu PA namanya. Ini yang lebih parah lagi. Bu, Pak, Bapak pernah mandiin anak, Pak? Pernah ikut mandiin anak? Gak pernah. Bapak kurang ajar lu. Yang namanya orang tua mandiin anak itu juga gila lu. Dulu anak umur 2 bulan 3 bulan taruh di bak air hangat, betul nggak? Betul nggak? Ini anak ditaruh, ini anak namanya anak-anak ya, apalagi umur 3 bulan. Kalau ketemu air kan ciplak-ciplakan. Orang tua ngelihat begitu senang ngelihat anaknya. Ya Allah, ada gerakannya lucu aja udah. Makanya lihat ya, kalau ngelihat aki-aki nggak punya gigi, lucu aja dilihat. Pantes. Itu lagi mandi ada nyanyiannya, lemparin bebek-bebekan. Bebek mandi di pakai sabun. Tuh, PA nggak? Anak sendiri dikata bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Mikir ngapa mikir, Pak? Tuh ibu kesetresannya, Pak. Ini anak setelah dimandiin taruh di atas tempat tidur yang sebelumnya sudah diperlakin. Ini anak digeletakin di tengah-tengah. Ini anak ditaruh di tengah-tengah, itu sambil goyang-goyang, kakinya goyang-goyang, betul? Tangannya goyang-goyang sambil kita ajak main, betul nggak? Sambil minyak tolonin, sambil bedakin. Ya Allah, dilihatnya enak banget ya anak. Ada nyanyiannya lagi, tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Nang ning ning nang.
Nang ning ning nang. Ayo, siapa penciptanya? Ibu-ibu PA. Itu nyanyiannya adalah ada terusannya tuh Bu. Sambil diajak main itu anak goyang-goyang, paling seneng kita ngeliat anak begitu. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? PA nggak nih orang tua? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua tuh gila loh buat anak. Tapi pernah anak gila sekarang buat orang tua? Sudah nggak ada. Saya cuma mau ngingetin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, syukur kalian memiliki orang tua. Syukur kalian memiliki orang tua, kata Imam Syafi'i. Tapi ingat, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi ke negeri kalian dengan cara digendong sekalipun, tapi kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, wallahi haram surga untuk kalian. Hati-hati sama orang tua, jangan main-main. Hati-hati. Bib, orang tua saya nggak ada, ziarahin. Bib, orang tua saya masih ada, tinggal satu-satunya keramat di dalam hidup. Cium kakinya, cium tangannya, ambil. Kalau ada orang tua ibu minta, Bu, ridhokan saya apa yang telah ibu berikan kepada saya, khusus ASI yang telah ibu berikan kepada saya, ridhoi air ASI yang telah aku minum, wahai ibu. Ngomong sama bapak sambil sujud di kakinya, Bapak, kaki yang selalu mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami, ridhoi, halalkan rezeki yang telah membuatku sampai sebesar ini. Ngomong sama orang tua. Ini momen Syawal sampai saat ini yang diharapkan oleh Nabi, kembali kita kepada fitrah, berkah daripada perjuangan orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua, Allah kasih umur panjang orang tua kita. Yang sudah nggak ada, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah.